Oke, tadi saya sudah menjelaskan prinsip evaporator, bedanya dengan drying, kemudian perannya di industri itu seperti apa. Kemudian saya juga sudah menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses evaporasi, yaitu pertama, kita harus memperhatikan apakah produknya atau liquid yang mau dipekatkan itu sensitif terhadap temperatur tinggi atau tidak. Yang kedua, kita juga harus memperhatikan kenaikan titik didih air akibat adanya partikel padatan di dalam larutan. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke diagram prosesnya. Jadi atau skema konfigurasi unit evaporator. Nah, evaporator itu ada yang dia cuma satu unit, ya, dinamakan dengan single effect evaporator. Efek di sini sama halnya dengan unit sebenarnya. Ada juga yang evaporator itu dirancang untuk memiliki beberapa unit atau dinamakan dengan multiple effect evaporator. Nah, untuk single effect evaporator, biasanya skema atau konfigurasi peralatan yang menyusun unit ini dapat dilihat seperti yang ada di slide ini gitu. Jadi umumnya satu unit evaporator itu ada bagian yang dinamakan sebagai evaporator body, ya, ini tempat terjadinya proses evaporator di sini, di evaporator body ini. Kemudian ada yang attach dengan evaporator body ini ada semacam flash drum, ya. Jadi fungsinya adalah untuk memisahkan liquid pekat dari uap larutnya. Oke, kemudian biasanya juga ada evaporator ini dilengkapi dengan kondenser. Fungsinya adalah untuk mengkondensasikan uap larut yang dihasilkan sehingga kemudian balik lagi menjadi cair gitu. Kemudian kalau misalnya evaporator ini harus dioperasikan pada tekanan vakum, maka evaporator ini juga harus dilengkapi dengan sistem yang membantu atau sistem yang fungsinya memang untuk membuat body evaporator ini menjadi bertekanan vakum. Oke. Nah, itu unit-unit atau perangkat yang ada di satu unit evaporator. Jadi kalau misalnya saya bilang satu unit evaporator, itu artinya bukan hanya badinya saja gitu, tapi ada unit-unit lain yang harus ditambahkan supaya proses ini bisa berjalan lebih efektif gitu, ya. Nah, itu dari perangkatnya. Kemudian kita masuk ke aliran dan kondisinya. Oke. Nah, di sini seperti biasa kalau misalnya kita mau mengoperasikan suatu unit, itu kan pasti ada feed-nya kan, ya. Nah, feed yang dimaksud di sini adalah larutan encer. Jadi kalau misalnya kita mau mengangkatkan larutan garam, ini berarti larutan NaCl encer. Misalnya konsentrasinya 10% gitu. Nah, larutan NaCl 10% ini dimasukkan ke dalam evaporator body. Kemudian terjadi pertukaran panas antara indirect, ya, pertukaran panas tidak langsung antara feed dengan steam, ya, yang dalam hal ini dia berfungsi sebagai fluida panasnya. Nah, dari pertukaran panas ini kemudian air yang terkandung di dalam feed itu akan menguap, ya. Semua ini akan turun, ya. Si feed ini akan turun ke bawah. Selama dalam proses turun ke bawah ini air yang ada di dalam feed itu akan menguap dan berubah fasanya menjadi vapor. Nah, begitu sampai di sini, ini ada dua fasa. Nah, dua fasa itu kan pasti ada akumulasi liquid yang terkumpul di dalam flash drum ini, tapi dia ada vapornya juga gitu. Nah, supaya produk yang kita peroleh itu dia pure liquid semua, maka vapor yang dihasilkan itu harus dipisahkan di flash drum ini gitu. Nah, vapor di sini itu kan pasti uap air kan, ya. Kemudian diumpankan ke kondenser, ya, dan kemudian mengalami proses kondensasi. Nah, itu kan dari prosesnya. Kemudian dari kondisinya bagaimana? Nah, larutan NaCl encer yang masuk sebagai feed
itu bisa dua kondisinya. Bisa dia dalam kondisi saturated liquid, artinya feed ini sudah berada di temperatur didih air. Oke. Misalnya dia karena larutannya encer 10% gitu ya, NaCl yang ada di dalam feed itu kan tetap pasti air itu titik didihnya tidak lagi 100 gitu. Anggaplah gara-gara 10% NaCl tadi titik didih air naik menjadi ya mungkin 100,5 kali ya, karena kecil banget NaCl yang ada di dalamnya, mungkin nggak terlalu signifikan kenaikan titik didih air itu. Anggaplah jadi 100,5 gitu ke titik didih air di sini. Nah, kalau misalnya feed itu dia masuk dalam temperatur 100,5 tadi, itu kan artinya si air sudah berada pada titik didihnya gitu, tapi kondisi feednya masih liquid semua. Maka itu kan feed ini dinamakan berada dalam fase saturated liquid, ya. Tapi kalau misalnya feed ini yang mengandung 10% NaCl ini temperaturnya di bawah 100,5, misalnya 70 Celcius, itu kan berarti feed tidak kita bilang sebagai saturated liquid, tapi dinamakan sebagai subcooled liquid. Nah, jadi ada dua kemungkinan kondisi temperatur feed yang masuk ke evaporator. Bisa tadi saturated liquid atau subcooled liquid. Subcooled liquid itu adalah liquid yang berada pada temperatur di bawah titik didihnya. Oke. Nah, kalau misalnya feed ini sudah masuk dalam kondisi saturated liquid, artinya begitu dia tiba di dalam evaporator body ini dan menerima panas dari steam, itu air kan sudah siap menguap kan sebenarnya dalam kondisi saturated tadi, maka begitu masuk ke dalam, ya air itu akan langsung menguap. Jadi panas yang diterima oleh feed dari steam ini, panasnya panas laten gitu, dimanfaatkan untuk menguapkan saja gitu. Tapi kalau misalnya feed ini masuk dalam kondisi subcooled liquid di bawah titik didihnya, maka panas yang diterima oleh feed dari steam itu juga ada panas sensibelnya kan. Karena temperatur feed itu harus dinaikkan dulu hingga mencapai titik didih air di komposisi NaCl yang 10% tadi, baru setelah dia mencapai titik didihnya, kemudian panas yang terus diterima itu baru dimanfaatkan sebagai panas laten untuk menguapkan. Nah, ini penting karena kalau misalnya kita salah dalam menentukan kondisi maksudnya kita nggak bisa ngebedain gitu antara dia saturated atau subcooled gitu ya. Ya kita bisa saja kurang dalam menghitung kebutuhan steam untuk memekatkan larutan NaCl gitu. Karena kalau misalnya feed ini berada dalam kondisi subcooled liquid, itu kan artinya panas yang dibutuhkan untuk menguapkan air dari feed itu kan pasti lebih banyak gitu. Dibanding kalau misalnya feed ini dia sudah berada dalam kondisi saturated liquid. Jadi ini perlu diperhatikan, kondisi feed yang masuk ke dalam evaporator itu apa? Sudah saturated liquid atau masih subcooled. Oke. Nah, kemudian feed ini kan dia terbagi menjadi dua nanti akhirnya. Ada yang menjadi vapornya larut, ada yang menjadi produk pekat. Nah, produk pekat ini dan si vapor ini, dia temperaturnya sama dengan temperatur operasional di dalam evaporator. Misalnya, kita mau memekatkan dari 10% menjadi 65% larutan NaCl gitu. Jadi di sini 10 ya. Kemudian di sini menjadi 65 gitu. Nah, 65 kita kan kemudian seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kalau misalnya kita sudah tahu bahwa produk ini akan dipekatkan menjadi 65% larutan NaCl, maka BPR yang kita hitung itu adalah BPR ketika ada 65% NaCl di dalam air. Artinya titik didih atau evaporator temperatur yang kita kondisikan pada evaporator ini adalah temperatur didih air ketika sudah ada NaCl 65% gitu. Ya, jangan titik didih air waktu 10%. Kalau misalnya kita gunakan titik didih air di 10%, artinya steam yang kita supply ya hanya untuk bisa menaikkan temperatur feed ini mencapai titik didih waktu NaCl itu 10%, bukan 65%. Artinya kan kurang, ya.
Nah, anggaplah titik didih air ketika ada 65% NaCl itu misalnya ya sekitar 104 Celcius gitu misalnya. Berarti kan temperatur di seluruh evaporator body ini kan 104 derajat Celcius. Maka temperatur produk dan temperatur vapor ya, temperatur produk dan vapor ini sama-sama 104 derajat Celcius. Ya, jadi ini dua-dua ini temperaturnya sama. Oke. Nah, kemudian vapor ini karena dia keluar di temperatur didihnya air, ya dia kan menguap menjadi vapor. Nah, vapor ini dia kondisinya adalah saturated steam pada temperatur 104 Celcius tadi, pada temperatur evaporator body. Oke, jadi kita menganggap si vapor ini sebagai saturated steam pada temperatur operasi evaporator. Oke. Nah, bagaimana dengan steam? Nah, steam kalau misalnya kita sudah tahu bahwa evaporator ini harus dioperasikan di 104 Celcius supaya bisa tercapai konsentrasi produk 65%. Artinya kan steam yang kita supply temperaturnya pasti harus lebih tinggi dari temperatur operasional evaporator. Ya, jangan kita gunakan steam 100 Celcius, itu kan pasti nggak akan bisa terjadi pertukaran panas karena temperatur fluida panasnya lebih rendah dari temperatur yang ingin dicapai di dalam evaporator ini. Misalnya kita gunakan steam yang 110 atau 120 Celcius gitu. Oke. Kemudian steam ini setelah dia memberikan panasnya ke feed yang akan dipekatkan, itu akan berubah menjadi kondensat saturated liquid pada temperatur yang sama dengan temperatur masuk steam. Oke, kalau misalnya dia masuknya 110 Celcius, maka kondensat atau air kondensat yang dihasilkan dari proses ini ya juga akan bersuhu 110 Celcius. Oke, jadi steam ini temperaturnya kita lambangkan dengan TS, maka steam temperaturnya TS, maka kondensat pun juga temperaturnya TS. Ya, begitu kira-kira proses yang terjadi di evaporator ini beserta semua kondisi aliran yang terlibat di dalamnya. Kemudian untuk neraca massa dan energi dari single effect evaporator bisa dirumuskan seperti ini, di mana pasti massa feed ya itu sama dengan massa produk ditambah massa vapor. Ya, massa feed ini sama dengan massa produk ditambah massa vapor yang dihasilkan. Kemudian karena steam ini dia semuanya terkondensasi menjadi kondensat saturated liquid, ya maka pasti massa steam sama dengan massa kondensat. Dan ini adalah persamaan untuk energi balance-nya. Tapi untuk bisa lebih jelas seperti apa sih rumusan neraca energi untuk single effect evaporator, itu bisa kalian lihat dengan lebih rinci di diktat pengantar evaporator. Oke. Nah, kemudian seperti biasa, pastinya kalau misalnya kita mau merancang suatu proses ya ataupun alat, kita pasti harus mengukur efisiensinya. Dalam hal ini untuk efisiensi evaporator itu digunakan atau diukur dengan menggunakan besaran yang dinamakan steam economy. Jadi di sini steam economy itu adalah rasio antara berapa banyak air yang terevaporasi atau berapa banyak uap pelarut yang dihasilkan per berapa banyak steam yang dikonsumsi. Jadi kilogram uap air yang dihasilkan dibagi dengan kilogram steam yang dihasilkan. Nah, dalam contoh ini, misalnya kita punya 1 kg steam 110 Celcius. Okay. Dan steam ini karena dia saturated sifatnya, maka energi atau panas yang diberikan oleh steam ke air, ya karena yang mau diuapkan itu adalah air, maka kan air yang kita observasi gitu, dalam sistem ini. Nah, karena steam tadi dia sifatnya sudah saturated vapor, maka panas yang dilepaskan oleh steam itu adalah panas laten. Tapi kalau misalnya air yang menerima panas ini dia masih dalam fase subcooled liquid atau temperaturnya di bawah temperatur didihnya,
maka panas laten yang diberikan oleh steam itu tidak digunakan untuk panas latennya air saja gitu, tidak untuk menguapkan air saja gitu, tapi sebagian digunakan untuk menaikkan temperatur air gitu. Jadi sebagian panas laten steam ini pertama digunakan untuk panas sensibel oleh air. Oke. Ini kondisinya dalam 100 Celcius dan kita tidak membicarakan tentang larutan. Ini hanya untuk air murni saja gitu, hanya untuk mengilustrasikan apa sih yang dimaksud dengan steam economy gitu. Nah, sebagian dari panas dari steam ini kan dipakai untuk menaikkan temperatur air dari 30 ke 100 Celcius. Ini berarti kondisinya 1 atm. Nah, karena steam yang tersedia itu cuma 1 kg dan sebagian energinya sudah dipakai untuk panas sensibel, artinya panas yang bersisa yang masih ada di steam untuk menguapkan air itu kan berarti nggak 100% lagi kan ya. Jadi anggaplah misalnya 30% gitu, anggaplah 30% dari panas laten 1 kg steam 110 Celcius ini digunakan untuk menaikkan temperatur air gitu. Nah, berarti kan sisanya yang tersedia itulah yang kemudian digunakan untuk menguapkan air. Nah, dari contoh ini setelah dilakukan perhitungan, dengan steam 1 kg 110 Celcius ini, uap yang bisa dihasilkan itu hanya 0,89 kg. Kita kan awalnya punya 1 kg air, tapi karena temperaturnya 30 Celcius, ya, 1 kg steam ini ternyata hanya bisa menguapkan 0,89 kg air gitu. Berarti masih ada sisa 0,11 kg liquid water. Nah, dari sini steam ekonominya adalah uap air yang dihasilkan yaitu 0,89 kg dibagi steam yang dikonsumsi 1 kg yaitu 0,89 steam ekonominya. Nah, kalau misalnya kita mau steam ekonomi ini semakin bagus, artinya efisiensi proses ini makin bagus, berarti kan kita ingin steam ekonomi ini makin tinggi lagi kan gitu nilainya. Artinya dengan 1 kg steam yang tersedia, kita ingin sebanyak-banyaknya air yang bisa teruapkan gitu. Kalau bisa ya 100%, tapi itu juga nggak mungkin. Ya. Jadi, ini maksud dengan steam economy, seberapa banyak air bisa diuapkan dari panas yang diberikan oleh steam. Misalnya semakin mendekati 1, ya nilai steam economy ini berarti prosesnya semakin efisien. Oke. Nah, gara-gara ada steam economy ini, ya single effect evaporator, biasanya nilai steam ekonominya tidak cukup bagus. Ini kan saya ngasih contohnya pure water gitu, bukan larutan NaCl, dan dia masih 100 Celcius gitu, temperatur didihnya. Tapi kalau misalnya ini sudah bentuknya larutan garam, ya, dan dia awalnya masih subcooled, itu pasti kan titik didihnya bukan lagi 100 gitu, misalnya jadi 103 Celcius gitu. Berarti kan panas atau jumlah air yang bisa terevaporasi dari sebagian panas yang masih bersisa di steam, itu kan pasti lebih sedikit lagi gitu dari 0,89 kg. Artinya steam ekonominya akan menjadi semakin turun. Nah, salah satu cara atau cara yang biasanya digunakan untuk menaikkan steam ekonomi evaporator adalah dengan menggunakan lebih banyak unit evaporator, yaitu menggunakan multiple effect evaporator. Ya. Nah, di sini prinsip kerjanya sama, tapi ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan banget, ya, terutama tentang fluida panas yang digunakan untuk efek-efek berikutnya. Jadi di sini contohnya ada triple effect evaporator. Jadi dia 3 body evaporator, maka dia dinamakan dengan triple effect evaporator. Nah, untuk efek pertama, ya, first effect ini prinsipnya sama seperti yang single effect evaporator. Cara kerjanya masih sama itu, karena fluida panas yang digunakan adalah steam, pertukaran panas yang terjadi juga sama, kemudian kondensat yang dihasilkan juga sama temperaturnya seperti temperatur steam yang dimasukkan. Oke. Sebenarnya prinsip kerja untuk second effect dan third effect itu juga sama.
Cuma ada satu hal yang sangat penting, yaitu terkait fluida panas yang digunakan untuk second dan third effect. Jadi kalau kita hanya punya single effect, ini kan tadi vapor, itu langsung diumpankan ke kondenser, kemudian dia terkondensasi dan balik menjadi air. Tapi kalau kita punya triple effect seperti ini, yang menjadi fluida panas untuk second effect itu adalah vapor yang dihasilkan dari first effect gitu. Kemudian ini kan artinya kenapa ada triple effect, itu kan artinya si produk pekat yang dihasilkan dari efek pertama itu akan lebih dipekatkan lagi di efek kedua dan akan semakin dipekatkan lagi di efek ketiga. Nah, untuk supaya dia bisa menjadi semakin pekat, artinya kan selalu harus ada proses evaporasi terjadi di second dan third effect ini kan gitu. Nah, untuk bisa terjadi proses evaporasi di second and third effect, itu kan berarti tetap perlu fluida panas gitu. Nah, fluida panas yang diumpankan ke second and third effect ini bukan lagi steam, bukan fresh steam, tapi merupakan vapor yang dihasilkan dari efek sebelumnya gitu. Ya. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang perlu banget diperhatikan? Karena ini terkait dengan kondisi operasi di second and third effect. Kalau misalnya kita balik ke penjelasan yang single effect, itu kan temperatur produk dan temperatur vapor itu sama dengan temperatur operasionalnya efek pertama kan ya, atau temperatur didih si air akibat konsentrasi padatan yang ada di produk pekat ini gitu ya. Nah, kalau kemudian vapor ini berarti kan kalau misalnya di sini contohnya body evaporatornya itu evaporator body temperaturnya 82 Celcius, maka temperatur vapor ini kan juga pasti 82 Celcius ya. Nah, berarti kan produk ini juga temperaturnya 82 Celcius kan ya. Nah, kalau kemudian dua-duanya ini, si produk pekat ini diumpankan ke second effect, si vapor juga diumpankan ke second effect, sementara kedua-duanya punya temperatur yang sama, 82 Celcius, apakah mungkin kemudian bisa terjadi pertukaran panas antara vapor yang ini dengan produk yang ini? Ya pasti enggak, karena temperatur mereka sama gitu. Nah, supaya panas yang masih dimiliki oleh vapor 82 Celcius ini bisa digunakan untuk menguapkan air yang terdapat di produk ini ya, produk yang menjadi feed untuk second effect ini, maka tekanan di second effect itu harus dikondisikan lebih rendah dari tekanan di first effect supaya temperatur didih air di second effect ini lebih rendah dari temperatur didih di first effect. Oke, dalam hal ini, second effect ini dikondisikan di tekanan di mana titik didih air di second effect ini menjadi 68 Celcius. Artinya, kalau misalnya di sini vapornya 82 Celcius masuk, ya, kemudian produknya juga masuk di sini, tapi untuk bisa mendidih air yang ada di dalam produk ini untuk bisa mendidih itu temperaturnya bukan lagi 82 tapi 68 Celcius. Berarti kan begitu sudah tiba di dalam, karena tekanannya lebih rendah, lebih vakum dari tekanan di first effect, maka air yang berada di produk ini atau feed untuk second effect ini bisa menguap. Oke. Nah, kemudian hal yang sama juga terjadi di third effect. Produk pekat dari second effect ya, dan vapor yang dihasilkan dari second effect yang suhunya sama-sama 68 Celcius kemudian diumpankan ke third effect yang juga harus dikondisikan tekanannya lebih vakum lagi dari tekanan second effect supaya titik didih air di third effect ini bisa di bawah dari temperatur si vapor yang menjadi fluida panas yang dia berasal dari second effect. Oke. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau misalnya kita punya banyak sekali efek gitu ya, misalnya ada 5 atau 6 efek gitu, berarti makin ke belakang, makin ke efek ke-6 itu tekanan akan semakin turun, atau semakin vakum gitu. Dan temperaturnya pun juga semakin turun. Oke. Nah, dengan cara ini karena kita
mengevaporasikan air secara bertahap ya, seri seperti ini, maka kebutuhan steam di awal itu bisa diturunkan nilainya gitu, karena dibantu dengan penguapan dari pelarut sendiri nih. Jadi uap ini dimanfaatkan energinya untuk membantu proses pemekatan. Nah, pasti ya anggaplah ya memang kenyataannya memang steam itu menjadi lebih sedikit yang dibutuhkan kalau misalnya kita konfigurasikan evaporator ini dalam bentuk multiple effect. Tapi pasti nanti efeknya adalah ke capital cost ya, karena kalau kita harus merancang ada 3 atau 4 body evaporator plus semua perangkatnya ya. Karena kalau misalnya di sini karena dia masih intermediate ya, belum ada proses pemisahan produk dari vapor. Ya mungkin kita belum butuh kayak kondenser di tengah-tengah ini ya. Kita juga ya mungkin nggak sekompleks, nggak sebanyak. Misalnya first effect ini kan dia ibarat single evaporator. Mungkin kita nggak perlu kondenser di sini, tapi kan kita tetap perlu membuat lebih banyak body evaporatornya di sini kan ya. Nah, itu kan pasti capital cost-nya naik gitu. Nah, makanya dalam merancang multiple effect evaporator kita harus melihat dua sisi. Kita harus lihat sisi operational cost dari steam yang dibutuhkan dan juga kita harus membandingkan dengan capital cost-nya gitu. Kalau misalnya dengan menambah jumlah efek itu membuat capital cost menjadi naik 10 kali lipat, sementara operational cost dari steamnya hanya turun misalnya cuma 2 kali lebih rendah, ya berarti kan nggak make sense juga gitu kalau misalnya kita merancang evaporator ini dengan multiple effect gitu. Maka kita harus membandingkan dua hal tersebut gitu. Jangan dilihat dari salah satunya saja. Nah, ini adalah rangkuman dari apa yang saya sampaikan sebelumnya tentang prinsip kerja di multiple effect evaporator. Jadi kalau kita berikan simbol untuk kondisi operasi di setiap aliran, maka feed ini kita berikan simbol temperaturnya sebagai TF dan konsentrasi padatan terlarut di dalam feed ini adalah XF ya, dan satuannya bisa bentuknya fraksi 0,1 atau bisa dalam satuan persentase 10%. Kemudian steam kita selalu dalam kondisi saturated, maka kita perlukan satu informasi saja, temperaturnya gitu. Lalu untuk efek pertama ya, itu tekanannya adalah P1 di mana T1 dan yang ada di vapor ini dan T1 yang di L1 ini atau di produk liquid pekat ini itu adalah titik didih air ketika konsentrasi padatan itu adalah X1. Jadi kalau misalnya X1 ini yang kita mau adalah 65%, maka T1 ini juga harus adalah titik didih di 65%. Ya. Atau lebih rendah lagi, misalnya di sini X1-nya adalah 12%, maka T1-nya harus T1 atau titik didih air ketika kandungan padatan terlarut di air itu adalah 12%. Nah, L1 ini adalah mass flow ya dalam satuan kilogram per detik untuk produk pekat yang dihasilkan dari efek pertama. Sementara V1 ini adalah kilogram per detik atau mass flow uap yang dihasilkan dari efek pertama. Sama halnya juga untuk efek kedua dan efek ketiga ya. Simbol-simbol ini maksudnya jangan lupa T2 ini adalah titik didih ketika X2 di dalam air itu ada padatan dengan konsentrasi X2 atau dalam fraksi X2. Oke. Nah, rule of thumb-nya, dan ini pasti ya, harus seperti ini. P1 itu pasti lebih besar dari P2, dan P2 pasti lebih besar dari P3. Harus seperti itu. Kalau misalnya nggak seperti itu, ya ini nggak akan terjadi. Proses perpindahan panas antara uap larut dengan produk yang dihasilkan dari efek yang sama. Nah, karena P-nya makin kecil gitu ya, makin kecil ke efek ketiga, maka temperatur makin ke kanan, makin ke efek terakhir itu temperaturnya makin kecil.
Atau dengan kata lain, temperatur efek 1 pasti lebih besar dari temperatur efek 2, temperatur operasional maksudnya ya. Lebih besar dari temperatur operasional di efek kedua dan lebih besar dari temperatur operasional di efek ketiga. Nah, untuk konsentrasinya sendiri, ya make sense, pasti konsentrasi padatan semakin ke efek terakhir itu dia makin besar, artinya dia makin pekat. Sementara mass flow produknya, ya produk pekatnya makin ke efek terakhir dia makin kecil gitu. Ya, makin sedikit jumlahnya karena dia semakin diuapkan. Oke. Nah, untuk neraca massa dan energinya, kita harus melihatnya untuk tiap efek ya. Misalnya ini untuk efek pertama, maka neraca massanya F, ya F itu adalah mass flow-nya si feed, itu sama dengan V1 ditambah L1. Dan untuk penomoran itu selalu efek yang paling kiri itu diberi nomor 1, dan efek paling terakhir itu nomor yang paling besar. Ya, apapun nanti konfigurasi evaporatornya, itu pasti selalu kita konsensusnya efek yang paling kiri itu kita beri nomor 1. Kemudian untuk neraca massa totalnya, artinya mass flow totalnya saja yang kita lihat, tapi juga ada neraca massa komponen. Ya, misalnya di sini komponennya NaCl, maka massa NaCl di dalam feed itu kan pasti sama dengan massa NaCl di dalam L1, karena padatan dia kan nggak ikut terbawa bersama uap, tapi semuanya ke bawah gitu. Maka berapa NaCl yang ada di dalam feed atau berapa padatan yang ada di feed itu massanya pasti sama dengan massa padatan tersebut di produk pekat dari efek tersebut. Ya. Nah, untuk neraca energi jadi kan ada dua aliran yang terlibat dalam neraca energi, yaitu aliran steam dan aliran feed. Nah, kalau misalnya kita lihat dari steam dulu, ya misalnya steam ini dia temperaturnya TS, ya maka panas yang dimiliki oleh steam itu kan pasti sama dengan massa steam dikali dengan entalpi penguapan steam pada TS. Ya, ini kamu bisa lihat di steam table berapa H vaporisasinya atau HFG-nya untuk steam pada TS. Oke, itu dari steam. Nah, kalau misalnya kita lihat dari feed-nya, misalnya si feed ini dia masih dalam kondisi subcooled liquid, maka panas yang dibutuhkan oleh feed itu pasti 2 gitu. Karena pertama dia harus menaikkan dulu temperaturnya ke titik didih menjadi T1 ya, menaikkan temperatur dari TF menjadi T1 ya. Kemudian panas berikutnya adalah ketika sudah tiba di T1, panas yang ada di steam itu, panas yang diberikan oleh steam itu digunakan untuk menguapkan air yang ada di feed sebanyak V1 pada tetap di T1. Maka panas total yang dibutuhkan untuk efek pertama itu adalah Q sensible 1 ya, yang ini ditambah Q laten 1. Nah, Q1 ini ya, kalau misalnya kita udah tahu nilai Q1, kita kemudian bisa gunakan untuk menghitung berapa massa steam yang dibutuhkan. Jadi tinggal Q1 dibagi dengan entalpi penguapan di TS, maka ketemu nilai M steam. Oke. Nah, untuk kelas ini ya, supaya intinya tuh untuk menyederhanakan problem saja, maka konsensusnya atau kesepakatannya, feed yang masuk ke dalam evaporator itu selalu dalam kondisi saturated liquid. Jadi dia sudah di T1. Oke, artinya kalau misalnya konsensusnya seperti ini, berarti kita tidak perlu yang poin ini gitu untuk menghitung berapa kebutuhan steam. Kita langsung ke yang panas laten. Oke. Nah, walaupun saya bilang dia sudah masuk ke dalam evaporator ini dalam kondisi saturated liquid, bukan berarti feed itu selalu sudah dalam kondisi seperti itu. Pasti kalau memang kita ingin mengumpankan feed dalam kondisi saturated liquid, maka kita
perlu menambahkan unit tambahan yaitu preheater untuk memanaskan feed ini sebelum akhirnya dia diumpankan ke evaporator. Ya, ini maksudnya apa? Supaya kalau misalnya feed itu sudah masuk dalam kondisi saturated liquid, itu nanti proses kalkulasi, proses desain evaporator ini akan menjadi lebih sederhana dan menurut saya akan lebih akurat gitu. Jadi konsensus di kelas ini kita gunakan feed ini temperatur masuknya TF ini sudah di T saturated liquid, artinya TF ini sudah sama dengan T1 gitu. Oke. Kemudian untuk efek kedua, neraca massa totalnya ya berarti karena feed yang masuk ke efek kedua ini adalah L1 yang berasal dari efek pertama, ya produk pekat dari efek pertama itu adalah feed untuk efek kedua. Maka dan kemudian L1 ini terpecah atau terbagi menjadi dua aliran, ya vapor 2 ya uap larut yang dihasilkan dari efek kedua dan produk pekat dari efek kedua, maka neraca massa total untuk efek kedua adalah L1 sama dengan V2 tambah L2. Dan neraca massa komponennya X1 kali L1 yaitu sama dengan X2 kali L2 yang ini. Oke. Nah, untuk neraca energi, karena si L1 ini sudah masuk juga dalam kondisi saturated, maka tidak ada panas sensibel yang terlibat di efek kedua. Langsung panas laten. Dan di sini juga ada dua aliran yang terlibat, yaitu V1 dan L1. V1 sebagai fluida panasnya yang memberikan panas, dan L1 sebagai fluida dinginnya yang menerima panas dari V1. Nah, panas yang dibutuhkan oleh L1 itu adalah V2 dikali entalpi penguapan di T2. Nah, T2 ini adalah titik didih atau temperatur operasional di efek kedua yang nilainya sama dengan titik didih air ketika ada padatan sebanyak X2 di dalam larutan. Maka panas yang dibutuhkan untuk menghasilkan V2 itu adalah ya massa vapor ya dikali entalpi penguapan air pada T2. Nah, maka dan ini kan dari sudut pandang vapor yang dihasilkan ya. Kemudian dari sudut pandang fluida panasnya, ya berarti panas yang diberikan itu adalah V1 dikali entalpi penguapan pada T1. Oke, semoga paham ya. Ini sebenarnya kan cuma neraca energi biasa. T1 dan T2 itu kan nggak sama nilainya. T2 lebih rendah dari T1. Kalau misalnya sudah ada fluida panas sebanyak P1 dengan T1 temperaturnya, itu kan berarti dia membawa energi gitu. Nah, dengan energi yang sudah dimiliki oleh fluida panas, kalau kita sudah tahu berapa temperatur operasional di efek kedua ini, maka kemudian kita bisa menghitung berapa V2 kan. Tinggal V1 kali 1 dibagi T2, maka kita dapat V2 gitu. Oke. Oke, lanjut. Untuk efek ketiga juga sama, jadi saya skip saja karena prinsipnya pun sama ya dengan efek kedua. Dan ini adalah rangkumannya. Jadi ini adalah neraca massa total untuk triple efek evaporator. Ini untuk yang efek pertama, efek kedua, efek ketiga, maka kalau digabungkan F itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah L3. Dan ini adalah neraca energi total triple efek evaporator. Saya sudah menjelaskan ini saya hanya rangkuman saja. Saya sudah menjelaskan ini di diktat, jadi mohon dibaca diktatnya untuk bisa memahami kenapa sampai akhirnya seperti ini neraca energi total untuk triple efek, kenapa tiba-tiba ada ini gitu. Ya, ini ada penjelasannya di diktat. Oke. Nah, juga untuk contoh soal single effect evaporator itu juga ada di diktat. Dipelajari saja step by step-nya. Kemudian ada latihan di dalam diktat itu akan dijadikan tugas untuk PDS 1 dan 2 kelas ini. Oke, atau sesi pertama kelas ini.